Teknik Mesin tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dengan materi penerapan teknologi digital dalam industri dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK BPN Kota Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke, baik. Terima kasih atas semangatnya ya. Baik anak-anak, untuk memulai kegiatan hari ini ya, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Rizky dipimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih Rizky. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, boleh ya Ibu menyapa guru kalian anak-anak hebat. Siapa yang hadir dan yang tidak hadir dalam pembelajaran hari ini ya. Isya, M. Rizky, Faiz, Mega, Azhar, Eka, student lagi, tapi pelajar Pancasila nih. Halo pelajar Pancasila. Apakah Anda siap dalam pembelajaran hari ini? Siap ya? Semangat pagi. Semangat pagi. Baik, terima kasih. Nah, kita review materi dulu nih. Kira-kira masih ada yang ingat nggak sebelumnya, pertemuan sebelumnya ya, pas pertemuan kita mempelajari mengenai apa? Mengenai Internet of Things. Mengenai Internet of Things. Internet of Things, ya bagus. Ya, dan penerapannya ya, mengenai Internet of Things. Nah, coba kalian nonton video of Things. Nah, coba kalian nonton video lagi ya. Ada 2 video mengenai apersepsi. Ya, silakan kalian tonton terlebih dahulu.
teknologi digital. Di printing, yang tadi 3D printing. Yang tadi mata uang apa? Ya, Bitcoin ya. Printing, VR, ya. Sekian ya untuk video persepsi mengenai teknologi digital. Nah, anak-anak setelah kalian menyimaknya, ada 2 video yang tadi sudah ibu tampilkan. Itu silakan kalian utarakan pendapat kalian mengenai teknologi di era digital. Ya, siapa yang mau? Silakan Bimantara. Jadi menurut saya teknologi di era digital itu menjadi suatu lompatan besar dari umat manusia, di mana itu kemajuan yang sangat pesat. Dan adapun kekurangan dan kelebihannya, yaitu kelebihannya dapat membantu dan mengefisienkan, mengoptimalkan semua pekerjaan manusia, dan kekurangannya itu adanya kemalasan produktif dari umat manusia itu tersendiri. Begitu, sekian. Baik, bagus sekali pendapatnya ya. Ada lagi anak-anak? Oh, silakan, Gira. Untuk kemajuan teknologi itu tidak terbatas dan akan terus berkembang dengan seiringnya berjalan waktu, seperti AI yang dapat berpikir sendiri dan berkembang sendiri dengan pengalamannya yang lebih banyak ya. Terus sekian aja. Oke, bagus. Terima kasih ya pendapatnya Gira dengan Bima mengenai teknologi di era digital. Jadi ibu simpulkan ya mengenai 2 video persepsi tadi di awal. Jadi sebenarnya itulah gambaran the future, ya, gambaran masa depan. Oke, baik, sekarang ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Jadi peserta didik dapat menjelaskan penerapan teknologi digital dalam dunia industri dengan tepat. Itu merupakan tujuan pembelajaran untuk hari ini, ya. Nah, pembelajaran
untuk hari ini, ya. Nah, ini Ibu akan menampilkan sebuah problem, ya. Ada problem di sini di depan. Tahukah kamu, gitu ya? Jadi mengenai revolusi industri 4.0, ya, dengan adanya revolusi industri 4.0, 23 juta pekerja. Nah, adanya masalah yang nyata, jadi kan sudah adanya masalah yang nyata gitu ya. The simple question is, apakah kalian mau menjadi salah satu bagian dari masalah atau keluar untuk mencari solusi dari masalah? Dari solusi dan masalah. Iya, betul. Jadi kalian harus keluar untuk mencari solusi. Jangan jadi bagian dari masalah, karena kan masalahnya udah besar. Ya, seperti itu. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan nih aktivitas untuk hari ini. Ya, yang pertama setelah Ibu memaparkan teori, sedikit teori, itu nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya, akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok dan tiap-tiap kelompok akan Ibu kasih case yang berbeda, kasus yang berbeda. Nah, kemudian setelah dibagi kelompok, kalian melakukan observasi penentuan solusi secara berkelompok dan mengerjakan LKPD pada lembar yang sudah diberikan. Ya, kemudian setelah selesai berdiskusi, kalian silakan melakukan presentasi, ya, di depan kelas. Kemudian setelah presentasi nanti kalian buka sesi tanya jawab, ya. Jadi nanti ada boleh kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok yang maju ke depan. Kemudian setelah itu sudah kalian melakukan presentasi, yang terakhir akan ada asesmen formatif, ya. Kalian harus mengerjakan itu masing-masing individu. Bisa dipahami? Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Nah, ini penilaiannya ya. Untuk pertemuan hari ini ada 3 nih penilaiannya atau asesmennya. Yang pertama adalah diskusi kelompok, yang kedua presentasi kelompok, dan yang terakhir ada asesmen formatif. Nah, itu merupakan penilaian yang harus yang sudah akan Ibu berikan, ya. Nah, anak-anak Ibu akan memaparkan mengenai materi penerapan teknologi digital dalam dunia industri, ya. Ini mengenai transformasi digital dan revolusi industri 4.0. Intinya, apa sih transformasi digital itu? Ada yang mau? Silakan, Rizky. Baik. Transformasi digital dan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 juga erat kaitannya dengan istilah transformasi digital. Transformasi digital sendiri diberi makna sebagai perubahan yang ditimbulkan sebagai akibat penerapan teknologi digital di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sekian. Oke, baik, terima kasih ya. Betul ya. Jadi transformasi digital itu sebagai perubahan sebenarnya yang ditimbulkan sebagai akibat penerapan teknologi digital itu sendiri, ya. Dan ada impact-nya, ya, impact-nya pada kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada beberapa profesi, ya, yang istilah profesi yang bagus dan menjanjikan di era revolusi industri 4.0. Jadi ada beberapa profesi, ya. Yang pertama ada profesi data scientist, ya, data scientist. Kira-kira jobnya apa sih? Job desk-nya apa ya? Kalau untuk jasa data scientist, sorry. Jadi yang pertama job desk-nya adalah menganalisis terkait data perusahaan yang seringkali berupa big data. Kalau yang namanya big data itu kan mentahan
yang harus diolah. Nah, fungsi dari jobnya, job profile-nya data scientist adalah mengolah data yang diperlukan untuk sebuah perusahaan. Bisa dalam bentuk riset, pokoknya mengolah data. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada koordinator robot atau jasa IoT atau IT. Nah, job desk-nya adalah mengawasi, melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas. Nah, itu adalah job desk-nya. Nah, ada dua lagi nih. Kemudian cyber security dan digital marketing. Nah, itu ada beberapa profesi. Ada yang mau menjelaskan mengenai profesi programmer dan UI UX design? Boleh, silakan Rizky. Baik. Mengembangkan aplikasi yang menghidupkan sistem yang telah didesain oleh seorang arsitek IT atau IoT. Oke, betul ya. Kemudian selanjutnya ada profesi cyber security dan digital marketing. Nah, kira-kira job desk-nya apa untuk di cyber security dan digital marketing? Boleh silakan Dika. Untuk cyber security dan digital marketing, job desk-nya dalam menangani keamanan sistem IT, membangun data, memelihara sistem IT. Ya, betul. Jadi itu job desk-nya ya, menangani mengenai keamanan sistem. Karena kan kalau yang namanya sudah, dan tiap-tiap kelompok akan ibu berikan case. Ya, yang pertama kelompok 1 ya, ibu bagi terdiri dari Bimantara, ya, MEK, Sofwan, Hegira. Nah, untuk kelompok 1 itu silakan case-nya adalah Internet of Things. Ya, kelompok kedua itu case-nya mengenai artificial intelligence. Ya, artificial intelligence. Mega, Ilyas, Nizar, dan Ridan. Kemudian kelompok ketiga case-nya mengenai robot industri. Dika, Randi, Robi, Zaki, dan Faris. Kemudian yang kelompok keempat case-nya mengenai nanoteknologi. Ya, M. Rizky, M. Isya, Azhar, dan Santi. Oke, baik, Ibu akan memberikan LKPD dan materinya yang bisa kalian diskusikan. Ya. Kurangnya IoT itu adalah harus ada internet. Jika tidak ada internet maka tidak dapat hidup sehari-hari. Oh iya, itu mahal ya. Macam tinggi. Gimana kelompok 1 case-nya tentang apa? Tentang IoT. Nah, jadi di IoT itu sendiri gimana ya? Memang perangkat-perangkat yang dihubungkan di IoT itu memang harus ada internet. Nah, internetnya juga harus yang bagus gitu, yang kualitasnya stabil. Jadi kalau misalnya memang nggak stabil, penerapan IoT itu memang agak susah. Ini anak-anak, materi sebelumnya kan mengenai Internet of Things ya. Ada 4 unsur, masih ingat ya? Yang pertama sensor, yang kedua artificial intelligence, yang ketiga koneksi jaringan. Nah, jadi sebenarnya memang harus keempat unsur itu memang harus terpenuhi semuanya. Mau secanggih apapun sensor, artificial intelligence, kalau koneksi jaringannya tidak memungkinkan, tidak stabil, ya tidak bisa beroperasi juga. Silakan didiskusikan lagi ya.
Biasanya aplikasi robot itu sering digunakan kalau buat aplikasi proses makanan, pengelasan busur, smart welding, penanganan material, perawatan mesin, perakitan otomotif, pembuatan jembatan baja, pemotongan baja, penanganan gelas, aplikasi pengecoran dan penanaman. Biasanya kayak gitu sih. Oke, kelompok 3, gimana ada kendala? Ada yang masih belum dipahami nggak mengenai robot industri? Ada yang mau ditanya sih Bu, tentang penerapan robot di industri di bidang manufaktur otomotif. Oke, ini kaitannya dengan robot industri. Sekarang ini industri manufaktur, contoh ya, ibu ambil kan manufaktur itu banyak banget ya. Ibu contoh ambil yang otomotif. Apa itu? Mobil, motor. Nah sekarang itu di pabrik-pabrik besar saat ini di Indonesia sudah tidak menggunakan human being, udah nggak menggunakan orang lagi, tapi menggunakan namanya arm robotik. Arm itu apa? Ada yang Anak-anak, untuk diskusi kelompoknya sudah selesai ya? Sudah semuanya? Oke, baik. Terima kasih yang sudah diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, yaitu sesi presentasi kelompok. Nanti kalian semuanya, masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan case yang sudah Ibu berikan. Untuk kelompok 1 nanti silakan kalian mempresentasikan mengenai Internet of Things dan penerapannya di teknologi digital, ya. Kemudian nanti kelompok 2 silakan mempresentasikan artificial intelligence dan penerapannya di teknologi digital, ya. Kemudian nanti kelompok 3 silakan mempresentasikan case-nya adalah robot industri, ya, dan penerapannya di industri. Kemudian yang terakhir kelompok 4 ya, kelompok 4 silakan nanti presentasi mengenai case-nya yaitu nanoteknologi. Oke, siap ya semuanya ya? Siap. Yang adalah Isaan Sari. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan teknologi digital dan dari jadi nanoteknologi memiliki beberapa cakupan. Yang pertama nanofertilizer, yang kedua nanomedicine, yang ketiga textile industry, yang keempat bioengineering, yang kelima optical engineering, yang keenam kelima energi, yang ketujuh food industry, dan yang terakhir adalah komunikasi. Lalu selanjutnya adalah definisi. Nanoteknologi adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekuler. Diameter atom berkisar antara 52 pikometer sampai 520 pikometer. Sedangkan kombinasi dari beberapa atom membentuk molekul dengan kisaran ukuran nano, yaitu ukuran benda yang besarnya 1/miliar meter atau 1 meter per miliar. Selanjutnya manfaat nanoteknologi untuk kehidupan manusia sangat luas. Berikutnya aplikasi pada industri kerja, pelukis dekorasi, industri polimer, industri kemasan, peralatan olahraga, tekstil, keramik, industri farmasi dan kedokteran. Non-transportasi, pertanian dan pangan, industri air, elektronika, kecantikan, dan fotografi. Baik, sekian dari presentasi kami. Yang mana ada yang ditanyakan, silakan. Baik, sebelumnya izin bertanya, bagaimana penerapan nanoteknologi dalam sebuah produksi? Gimana? Baik, kita ambil salah satu contohnya dalam bidang industri otomotif. Jadi karena itu dalam pengecetan sebuah mobil, jadi catnya itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Negara Hayu. Bersama rekan saya ada Rahmi Nurtalusia, Nizar, dan ada Ilyas. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia, atau bisa disebut juga dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Munculnya proses AI dalam proses industri manufaktur mendapatkan perhatian dari berbagai perusahaan karena berpotensi mengoptimalkan proses industri. Karakteristik AI adalah sebuah program yang dapat merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang hingga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara kerja AI itu sendiri yaitu dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Contoh aplikasi yang menerapkan AI yaitu aplikasi chatbox dan face recognition. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya baik, saya izin bertanya. Untuk kekurangan dan kelebihan dari AI artificial intelligence itu apa saja? Izin menjawab. Kelebihan dan kekurangan artificial intelligence. Kelebihannya itu sendiri ada 4. Yang pertama, bisa bersifat permanen. Yang kedua, memberikan banyaknya kemudahan atau bisa bekerja lebih cepat. Yang ketiga, konsisten dan teliti. Yang keempat, bisa disimpan. Untuk kekurangannya sendiri sama ada 4. Yang pertama, kos yang tinggi atau biaya yang tinggi. Yang kedua, memperkecil lapangan pekerjaan. Yang ketiga, tidak memiliki kreativitas dan inisiatif karena AI akan menjalankan program yang sebelumnya sudah diatur. Dan yang keempat, tidak tahu etika. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik anak-anak. Berikan aplaus dulu untuk kelompok kedua. Untuk presentasinya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah semua ya. Dan bagus-bagus sekali untuk presentasinya. Dan diskusinya juga sudah sangat bagus sekali. Kita aplaus dulu buat semuanya. Baik anak-anak, tidak terasa kita sudah berada di akhir sesi ya, pada pertemuan pada hari ini. Ibu akan memberikan executive summary mengenai kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini, gitu ya. Jadi sekarang di era ini, gitu ya, kita didominasi dengan yang namanya penggunaan teknologi digital, betul ya. Hampir semua bidang dalam kehidupan itu mempergunakan teknologi digital untuk saat ini, betul ya? Oke. Untuk memudahkan urusan masing-masing. Nah, sehingga ini merupakan suatu jalan yang harus dilalui oleh industri ketika mau survive, seperti itu. Yang pertama, ya, langkahnya adalah beradaptasi dengan era baru, yakni era yang berlandaskan digital atau industri 4.0,
kemudian yang memiliki prinsip perubahan yang dinamis, kemudian transformatif dan berkemajuan. Karena di sini teknologi itu mengubah cara kita berinteraksi seperti itu. Benar ya? Benar nggak ada perubahan seperti itu? Mengubah cara kita berinteraksi, mengubah cara kita memandang suatu masalah, ya. Dan yang terakhir mengambil keputusan atau decision making. Ya. Yang ketiga, kita mendukung 5 teknologi yang menjadi ciri khas di era digital. Yang pertama, ya, konektivitas dan kemampuan komputasi. Yang kedua, kemampuan analitik dan intelijensi mesin, atau bisa disebut dengan human machine interface, ya. Dan teknologi robotik tingkat lanjut. Kemudian ada metode manufaktur yang melalui cetak 3 dimensi atau 3D printing. Mungkin itu saja ya eksekutif summary dari Ibu. Di akhir nanti ada asesmen formatif, ya. Nanti linknya akan di-share ke kalian. Nah, ini ada closing statement dari, ada yang tahu ini siapa? Nelson Mandela. Iya, betul, Bapak Nelson Mandela, ya. Beliau berbicara mengenai education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ya, artinya apa? Pendidikan adalah sebuah senjata yang sangat kuat di mana bisa mengubah dunia. Betul. Jadi pendidikan itu merupakan senjata yang paling ampuh, ya, yang paling ampuh untuk Anda gunakan untuk merubah dunia. Menurut Nelson Mandela. Oke, baik anak-anak, di akhir kata Ibu ucapkan terima kasih ya atas atensinya, atas semangatnya mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.